Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan juga para asatid yang ada, semoga para asatid, para ustadz yang ada di sini semuanya saja dalam keadaan sihah wal afiyah, terus bermanfaat ilmunya bagi agama dan umat ini la yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita. Wa dzakara at-Tirmidzi al-Hakim, dan telah menyebutkan siapa Imam At-Tirmidzi Al-Hakim. Al-Hakim ini maksudnya gelar kesarjanaan di bidang hadis. Jadi ada Al-Hafidh, ada Al-Hakim. Fil asli sadisi, di dalam dasar yang ke-6 wasamanin dan 80, berarti dasar yang ke-86. Min Nawadirul Usul, dari kitab Nawadirul Usul. Kata beliau, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Yahya ibn Hubaib an Adi, dari Adi. Qala, beliau berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Bishrun al-Mufaddal an Aufin, dari Auf, anil Hasani, dari Al-Hasan, annau, sungguhnya beliau Al-Hasan. Qala, beliau berkata, Balaghani, telah sampai kepadaku, Balaghani, telah sampai kepadaku, an Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balaghani, telah sampai sebuah hadis kepadaku, an Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sungguhnya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Qala rabbukum azza wa jalla, telah berfirman siapa Tuhan kalian azza wa jalla. Berarti ini hadis qudsi, hadisnya hadis qudsi.
Kata Allah dalam hadis qudsi ini, la ujmi'u, tidaklah aku mengumpulkan, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Ini hadisnya hadis hasan. Riwayat At-Tirmidzi hadis nomor 982, Ibnu Abi Dunya hadis nomor 31, Ibnu Majah hadis nomor 4261. Hadisnya hadis hasan. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. La ujmi'u, aku tidaklah mengumpulkan, ala abdi, atas hambaku, khaufaini, dua rasa takut. Wala ujmi'u lahu, dan tidaklah aku mengumpulkan untuk hambaku itu amnaini, dua rasa aman. Maka faman khaufani, siapapun yang takut kepadaku fid dunya, di dunia, amantuhu fil akhirati, maka aku akan mengamankannya, memberinya rasa aman di akhirat nanti. Waman aminani, dan siapa yang merasa aman dariku fid dunya, di dunia, akhaftuhu, maka aku akan membuatnya takut fil akhirati, di akhirat. Jadi Allah tidak akan kumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Maksudnya kalau di dunia kita sudah merasa takut kepada Allah, takut kepada Allah itu omong saomong dipikir gitu loh. Ini saya mau ngomong ini Allah marah nggak ya? Ini saya mau ngomong dosa nggak ya? Ini saya mau ngomong ini jangan nanti hati-hati. Nulis tak nulis juga hati-hati. Saya mau nulis ini Allah murka nggak ya? Allah ridho nggak ya? Jadi dia betul-betul takut kalau Allah murka karena omongannya, karena tulisannya. Mau bertindak juga gitu, mikir ini Allah murka nggak ya sama saya? Kira-kira Allah ridho nggak ya sama saya? Selalu mikir gitu. Kalau dia selalu begitu, sehingga hati-hati dalam ngomong, hati-hati dalam nulis, hati-hati dalam bertindak, maka nanti di akhirat kata Allah, tidak akan aku buat takut lagi dia, tapi justru aku buat dia aman. Karena tidak ada rasa takut dua kali. Kalau di dunia sudah merasa takut kepada Allah dengan cara seperti itu, dengan berdampak kepada hati-hati dalam bicara, menulis dan bertindak, maka insya Allah nanti di akhirat dia tidak akan dibuat takut untuk yang kedua kalinya, alias dibuat aman oleh Allah dari siksanya. Dibuat aman oleh Allah dari siksanya. Nah sebaliknya, kalau ada orang di dunia merasa aman dari pengawasan Allah, sehingga dia berbuat seenaknya, ngomong gak ada filternya, nulis gak ada filternya, bertindak gak ada remnya, sakarep-karep, tidak peduli orang sakit hati atau tidak, gak peduli orang marah atau tidak, gak peduli Allah ridho atau tidak, pokoknya sakarep dewe. Karena dia merasa aman dari pengawasan Allah, dia lupa bahwa Allah selalu mengawasi. Maka orang yang seperti ini, yang gara-gara dia merasa aman dari pengawasan Allah, terus kemudian dia berbuat seenaknya itu, nanti dia di akhirat tidak akan merasakan aman untuk yang kedua kalinya, alias dia akan dibuat takut oleh Allah, alias ketakutan nanti di akhirat karena adab Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah makanya monggo, tidak usah ngeliat orang lain, lihat diri kita sendiri aja. Kira-kira kita termasuk yang mana? Kita termasuk orang yang kalau ngomong los dol tanpa ada filternya, atau omong saomong dipikir ini kira-kira Allah ridho enggak ya? Ini kira-kira Allah, karena ada orang itu gara-gara omongan kata Nabi kepleset masuk neraka itu sampai berdalam-dalam, sangat dalam ke neraka itu sekian kharif kalau bahasa hadisnya ukamakal, itu gara-gara omongan yang tidak benar. Termasuk juga tulisan, termasuk juga nanti perbuatan. Omong saomong dipikir, terus berbuat apa saja mbok yo dipikir, nulis apa saja mbok yo dipikir. Itu konsekuensi akhiratnya. Kadang ucapan yang tidak terfilter itu juga sudah dirasakan dampaknya di dunia ini sebagai bentuk kembalinya ucapan itu pada dirinya sendiri. Ini yang sering saya sampaikan di sini, sebuah hadis dari At-Tirmidzi. Hadisnya gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad.
man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia dalam tanda kurung telah bertaubat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Kenapa maknanya sahih? Karena hadis ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Abi Dawud, di mana Nabi bersabda au kama qala, ketika seseorang melaknat saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi, sampai di bumi ditolak, maka dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan laknat itu kepada yang melaknat. Kepada yang dilaknat ternyata enggak pantas. Maka kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat itu sendiri. Maka laknat itu mengenai yang melaknat itu sendiri. Makanya hati-hati omong saomong, berbuat apa saja, nulis apa saja, mbok ya dipikir, kata nggih. Jangan sampai bikin Allah murka. Nah, kalau kita begitu dan semoga kita begitu, insya Allah nanti di akhirat kita akan dibuat aman oleh Allah dari siksanya, tidak takut lagi insya Allah. Semoga kita termasuk yang itu ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahu akbar. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Abu Bakar ibn Sabiq al-Amwi. Beliau berkata siapa Abu Malik al-Jambi, an Juwaibir, dari Juwaibir, an Ad-Dhahhak, dari Ad-Dhahhak, Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala an Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yudhkaru min munajati Musa, fima yadhkuru min munajati Musa, terkait dengan apa yang beliau sebutkan dari munajatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini Nabi, dalam versi riwayat ini Nabi menceritakan tentang munajatnya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Qala berfirman siapa Allah Ta'ala. Ini hadis qudsi juga berarti ini ya. Ya Musa, wahai Musa. Ini hadis qudsi juga. Kata Allah, ya Musa, wahai Musa, innahu la yalqani abdun li fi hadiril qiyamati illa fatashtuhu amma fi yadayhi. Ya Musa, wahai Musa, innahu la yalqani, sesungguhnya tidaklah menemuiku siapa abdun li, hambaku, fi hadiril qiyamati, pada saat kiamat nanti, illa fatashtuhu amma fi yadayhi, kecuali aku akan interogasi dia terkait dengan apa yang ada di kedua tangannya yang dia miliki, maksudnya illa ma kana minal wara'in, kecuali dia termasuk dalam golongan orang-orang yang wara'. Orang-orang yang wara' ini orang-orang yang sangat berhati-hati jangan sampai berbuat yang haram. Bahkan yang syubhat pun dihindari, itu wara', orang-orang wara'. Fa inni, sungguhnya aku, kata Allah, astahyihim, aku malu kepada mereka, wa ujallihim dan aku muliakan mereka, aku besarkan mereka, fa ukrimuhum, dan aku muliakan mereka, fa'udkhiluhumul jannata, maka aku masukkan mereka ke dalam surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Faman istahya, maka barang siapa orang yang malu, minallahi, kepada Allah Ta'ala, fid dunya, di dunia, mimma sana'a, terkait dengan apa yang dia kerjakan, istahyallahu, maka Allah pun malu, min taftishihi, dari menginterogasinya, wasuali, dan menanyainya. Walam yujmi, dan tidaklah Allah kumpulkan alaihi, atas orang itu, haya'aini, dua rasa malu, kama la yujmi'u alaihi khaufaini, sebagaimana Allah tidak akan kumpulkan dua rasa takut. Jadi kalau di dunia kita sudah malu kepada Allah, maka nanti di akhirat Allah tidak akan permalukan kita. Jadi kalau di dunia kita sudah malu kepada Allah, maka kita tidak akan dipermalukan lagi nanti di akhirat. Dan orang-orang yang punya rasa malu kepada Allah di dunia ini adalah orang-orang yang wara', orang-orang yang mengerti batas mana yang diharamkan oleh Allah dan mana yang dihalalkan oleh Allah. Bahkan hal yang syubhat pun dia tinggalkan. Itu orang-orang yang wara'. Karena dalam Islam ada rumus al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram itu jelas. Dan yang diantara keduanya
Itu namanya umurun mustabihat, sesuatu yang bersifat syubhat, tidak jelas. Banyak orang yang kalau tidak hati-hati menerjang syubhat, akhirnya malah terjebak pada perbuatan yang haram. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya dan agamanya, dia akan meninggalkan yang syubhat itu. Nah, makanya seorang muslim yang wara', karena dia punya rasa malu kepada Allah, dia akan sangat berhati-hati dari yang haram, bahkan dari yang syubhat pun beliau juga sangat berhati-hati. Nah, kata kuncinya sebenarnya sederhana, karena selalu merasa diawasi oleh Allah, itu aja sebenarnya. Orang itu kalau selalu merasa diawasi oleh Allah, mau berbuat yang gak bener walaupun gak ada orang, tapi kan Allah tetap maha tahu, itu malu kepada Allah. Makanya kata para ulama ada 3 hal. Ini 3 hal. 3 hal ini kalau kita lakukan, walaupun kata para ulama mungkin kita berbuat salah, tapi Allah tetap mencintai kita. Saya ulang, ada 3 hal kata para ulama yang kalau kita kerjakan, walaupun mungkin kita berbuat salah, kita tetap dicintai oleh Allah. Apa 3 hal itu? Yang pertama, alla yaqsida bil ma'siyah. Jangan pernah punya niat dalam hati untuk berbuat maksiat. Berbuat maksiat kalau baru niat dalam hati belum tercatat sebagai dosa. Tapi orang yang merasa diawasi oleh Allah, kan intubdu au tukhfuhu yuhasibkum billah. Semuanya diketahui oleh Allah kan? Mau kita tampakkan, mau kita sembunyikan, walaupun belum ada hisabnya, karena kemudian nanti masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana gitu ya. Karena ayat itu ada lanjutannya. Tapi maksud saya, dalam hati pun semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, orang yang wara' itu belum berbuat, baru niat saja sudah merasa malu kepada Allah. Sehingga dia tidak akan pernah menyimpan niat untuk berbuat maksiat, itu nggak akan disimpan, sehingga terus dia akan berusaha menetralisirnya. Astagfirullah. Dia akan berusaha menetralisir, membatalkan agar supaya tidak sampai tersimpan niat yang tidak baik itu. Tapi yang namanya setan kan, kalau orang Jawa Timur nyebut orang setan kan gua plei. Yuwaswisu fi sudu rinas. Goda dalam hati manusia. Nah, setan yang gua plei goda di hati manusia itu kadang menyisakan tadi, terbersit niat untuk berbuat maksiat itu. Saya ulang, orang yang peka dengan pengawasan Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah, walaupun cuman baru niat dalam hati itu sudah merasa malu kepada Allah, sehingga dia akan usir niat itu. Astagfirullah. Sebagian ulama menggunakan lafaz Allah, tapi lafaz Allahnya dipanjangkan dan dimatikan haknya. Allah. Sebagian ulama ada yang begitu. Itu mengamalkan firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi dia banyak nyebut nama Tuhannya Allah. Itu untuk ngusir niat-niat yang tidak baik dalam hati. Jangan sampai tersimpan niat dalam hati untuk berbuat yang enggak benar. Ya Allah, namanya manusia kadang remblong. Namanya manusia kadang apa? Remblong. Sudah berusaha dinetralisir, niat yang tidak baik, berusaha kita buang, tapi namanya orang ada remnya, blong juga. Yang dihindari dalam hati kejadian juga. Nggak mau ngomong yang jelek, tapi ya kadang remnya blong juga. Keluar kata-kata yang tidak baik. Udah tahan nih supaya jangan berbuat yang nggak bener, ya kejadian juga. Namanya manusia kan. Kadang remnya apa? Blong. Namanya manusia. Tapi kita sudah mujahadah tadi, berjuang agar jangan sampai tersimpan niat yang tidak baik dalam hati, karena kita merasa malu kepada Allah menyimpan niat yang tidak baik yang walaupun orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka kemudian namanya remblong, kejadian juga kan maksiat itu. Yang kedua kemudian apa? Alla yafraha bil maksiyah, kata para ulama. Jangan pernah bangga dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ini yang kedua. Kenapa tidak bangga? Karena merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena merasa diawasi oleh Allah. Gimana mau bangga? Dia merasa malu, nyimpen niat aja malu, apalagi sampai berbuat. Dia malu, maka dia tidak akan bangga.
Maka dalam hadis Sahih Muslim Nabi menyatakan bahwa kullu ummati mu'afan illal mujahirun, kata Nabi. Setiap umatku itu diampuni oleh Allah kecuali mujahirun. Sahabat bertanya, siapa mujahirun itu ya Rasulullah? Orang yang di malam hari berbuat dosa, Allah tutup aibnya. Pagi hari dia ceritakan perbuatan dosanya itu dengan penuh kebanggaan. Sudah Allah tutup aibnya, dia ceritakan penuh kebanggaan, dia ceritakan perbuatan maksiatnya itu. Maka jangan pernah bangga dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Merasa malulah untuk perbuatan maksiat itu, tutup. Karena merasa malu, yang ketiga, ayyasri'a bil istighfar, segera minta ampun kepada Allah. Jadi saya ulang, karena merasa malu, yang ketiga, ayyasri'a bil istighfar, segera minta ampun kepada Allah. Kenapa? Kalau kita kerjakan tiga ini, walaupun mungkin kita berbuat salah, kita tetap dicintai oleh Allah. Karena kalau kita cermati, tiga ini ciri orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa menurut Allah, yang Allah muliakan dalam surah Ali Imran ayat 135 itu? Kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa, orang yang paling mulia menurut Allah, yang Allah cintai itu ternyata bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi adalah orang yang mungkin berbuat salah, kata Allah, bahkan berbuat keji itu dosa besar, atau menganiaya diri sendiri. Tapi begitu dia berbuat dosa, dia segera ingat akan Allah dan segera minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Nah, makanya kalau tiga ini kita pegang baik-baik, insya Allah kita termasuk yang tetap dicintai oleh Allah walaupun mungkin berbuat salah, dan insya Allah kita termasuk orang yang punya rasa malu kepada Allah, sehingga nanti dalam ucapan, bahkan dalam niat, bahkan kita sudah mulai berhati-hati. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah semoga kita termasuk orang yang sudah punya rasa malu kepada Allah di dunia ini, sehingga nanti di akhirat Allah tidak permalukan kita. Amin, Allahumma amin. Sehingga mudah-mudahan kita semua Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Faslun, penjelasan. Dalam fasal ini tentang penjelasan husnudzanni billahi, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, yang bagi seyukjanya atau sesurabaya terserah, seyukjanya ayyakuna aghlabu alal abdi, sepatutnya lah husnudzan itu lebih dominan di dalam hati seorang hamba itu, atau hendaklah dia mendominasi dalam hati seorang hamba itu husnudzan itu, terutama indal mauti, menjelang kematiannya, indal mauti minhu, ketika menjelang kematian yang bersangkutan, fi halis sihati, bahkan juga tidak di saat yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan sehat sekalipun. Jadi dalam kondisi terutama menjelang kematian, kemarin sudah kita bahas, bahkan dalam kehidupan sehari-hari saat dia masih sehat, itu sepatutnya lah husnudzan kepada Allah itu dominan dalam hati seorang hamba itu. Wahwa, dan sungguh bahwa dan dia annallaha, dan wahwa annallaha ta'ala yarhamuhu wa yatajawazu anhu wa yaghfir lahu wa yanbaghi li julasaihi ayyadhkuruhu ayyudhakkiruhu bidzalika hatta yadkhula fi qoulihi ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma syaa. Hadis sahih riwayat Ahmad. Dan hendaklah yang bersangkutan itu berkeyakinan bahwa sungguhnya Allah merahmatinya, gitu ya.
Allah merahmatinya. Wawa dan adapun yang dimaksud dengan husnudzan itu bisa begitu juga. Anallah sungguhnya Allah Ta'ala yarhamuhum rahmatinya wa yatajawazu anhum memaafkannya wa yaghfiru lahu dan mengampuninya wa yabghi dan sepatutnya li julasai untuk orang-orang yang berada di sekitarnya saat kematiannya ayyudzakiruhu mengingatkan orang yang akan mati itu bidzalika dengan husnudzan tersebut hatta yadkhula fi qoulihi ta'ala sehingga dia masuk dalam firman Allah Ta'ala ana inda dzanni abdi bi aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Falyadzun bi ma syaa maka hendaklah seseorang itu berprasangka kepadaku menurut apa yang dia mau. Jadi sakarepmu lah mau sangka baik atau buruk, tapi ingat aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia sangka baik, lebih baik yang terjadi padanya. Kalau buruk sangkaannya, maka lebih buruk yang terjadi kepadanya. Jadi ini anjuran Imam Al-Qurtubi. Anjuran Imam Al-Qurtubi itu gini. Ketika seseorang itu dalam keadaan akan menjelang wafat, kemarin udah kita bahas ya, hendaklah orang itu memperbesar husnudzonnya kepada Allah. Jadi memperbesar baik sangkanya kepada Allah. Bahkan itu sudah dilakukan sejak dia masih sehat. Jadi jangan nunggu sakit baru mulai husnudzon. Dari sekarang pun saat kita masih sehat, husnudzon itu sudah dilatih, dibiasakan. Nah, terutama saat menjelang kematian, itu husnudzonnya harus diperbesar. Maka bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, yang menemani dia saat menjelang kematiannya, itu harus mengingatkannya akan pentingnya husnudzon kepada Allah dengan mengatakan, "Gak usah khawatir, insya Allah Allah akan ampuni sampean. Gak usah khawatir, sampean insya Allah dimuliakan oleh Allah. Gak usah khawatir, sampean insya Allah dirahmati oleh Allah." Jadi jangan ada orang mau mati terus kita ngomong gini, "Lihat dulu modelnya sampean dari sepuro yang Gusti Allah ini. Lihat dulu modelnya sampean kakek dosa iki." Sama ini tidak ira di sepuro, jangan sampai gitu. Itu bikin orang putus asa kepada Allah namanya. Jadi kalau menemani orang yang mau mati itu, kita ingatkan pentingnya husnudzon kepada Allah. Kita besarkan hatinya, tidak dalam konteks ujub, tapi dalam konteks berbaik sangka kepada Allah, mengatakan, "Wis, tidak usah khawatir, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah ampuni sampai insya Allah. Yang penting sampai terus istighfar ya, sampai terus perbanyak zikir sama Allah, berharapan baik terus sama Allah ya, jangan sampai berburuk sangka sama Allah." Terus gitu besarkan hatinya. Sama akan menghadap kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, hobinya memaafkan. Tidak usah khawatir, besarkan hatinya begitu. Tadi saya ulang, jangan sampai kita berkata, "Lek delok modele sampean biyen koyo ngono koyo tok sampean iki mlebu neraka, Cak." Wah, itu orang putus asa terhadap rahmat Allah, bisa bahaya itu. Termasuk bahaya bagi yang mengatakan itu, karena dia telah membuat orang berputus asa terhadap rahmat Allah. Bisa dipahami ya? Nah, itu husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Makanya kan kalau jenguk orang sakit itu kita mesti menghiburnya. Menghibur itu takziah, itu menghibur artinya. Azza itu artinya menghibur artinya. Jadi azza yu'zi, yu'azzi takziyatan itu. Itu tapi bukan azabiyah, tapi azza gitu, pakai ada ya, ada ya-nya gitu. Ya azza gitu. Itu artinya menghibur itu artinya. Nah, maka kalau kita menjenguk orang yang sakit itu kita hibur hatinya. Jangan kita katakan tadi yang membuat orang putus asa itu, modelnya sama ini kayak mati ya. Kemarin orang sebelah kayak gini mati. Jangan gitu. Insya Allah sehat, husnudzon sama Allah, harapan baik terus sama Allah. Walaupun kita tahu dalam hati rasanya nggak ada harapan, tapi sampaikan yang baik-baik. Jangan sampaikan yang buruk-buruk. Itu seperti itu. Jadi sampaikan yang baik-baik, jangan sampaikan yang buruk-buruk. Itu seperti itu. Allahu Akbar.
Hamad bin Salamah, dan telah meriwayatkan hadis siapa Hamad ibn Salamah an Sabitin dari Sabit an Anasin an Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum, sungguh janganlah mati seseorang di antara kalian hatta yuhsinadz dzanna billah, hingga dia memperbaiki persangkaannya kepada Allah. Fa inna hasanad dzanni, maka sungguhnya baiknya persangkaan bila kepada Allah, samanul jannati, harga yang harus dibayar untuk masuk surga. Hadis ini walaupun ada yang mendhaifkan tapi maknanya sahih insyaallah. Jadi husnudzan, baik sangka kepada Allah, itu harga yang harus kita punya untuk membayar surga. Jadi surga itu bisa dibayar dengan husnudzan, baik sangka kepada Allah. Jadi harga yang harus dibayar untuk mendapatkan surga itu adalah husnudzan, baik sangka kepada Allah. Kenapa saya katakan hadis ini maknanya sahih walaupun ada yang mendhaifkan? Ini rumus ya, ini rumus. Saya pernah ngaji hadisnya Sahih Muslim, bab tentang neraka yang bisa bicara. Itu tentang hari akhir, pembahasan tentang neraka yang bisa bicara. Jadi dalam riwayat itu disebutkan ada seseorang yang, ada dua riwayat sebenarnya, ada dua riwayat. Yang pertama itu ada seseorang yang diseret untuk masuk neraka. Tiba-tiba orang ini berkata begini, ya Allah, tidak begini yang kusangkakan tentang dirimu, kata orang itu. Allah bertanya, dan ini hadis qudsi, dan kalau Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, tapi ini hanya bahasa administrasi, Allah Maha tahu. Kata Allah, apa yang kamu sangkakan tentang diriku, kata Allah. Selama ini kami menyangka engkau adalah zat yang maha baik, maha kasih. Pokoknya orang ini selalu berhusnudzan kepada Allah, selalu berhusnudzan kepada Allah. Maka kemudian kata Allah, ya sudah, tidak jadi masuk neraka, nggak jadi masuk neraka, gara-gara husnudzan kepada Allah. Terus yang kedua, pas diseret, ini yang nanti neraka bicara, diseret masuk ke neraka, mau dilempar ke neraka, neraka itu tidak mau. Ini ada dalam Sahih Muslim semua. Ini mafhum riwayat ya. Kata neraka, saya nggak mau terima orang ini. Kenapa? Kata malaikat yang bagian nyemplungkan dia ke neraka itu. Kenapa tidak mau? Karena orang ini pernah berdoa kepada Allah agar dia selamat dari siksa saya, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Dan saya nggak berani menerima orang ini kecuali Allah yang mengizinkan. Akhirnya malaikat konfirmasi sama Allah, niki pripun ya Allah, kalau bahasa kita gitu ya. Terus Allah nyatakan, ya wis, bebas dari api neraka. Makanya kita itu jangan meremehkan husnudzan kepada Allah. Jangan meremehkan doa waqina adzabannar itu. Atau kalau habis maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Kalau habis subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya masuk kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, masuk enggak ada yang nyangkut sama sekali. Insyaallah ada yang nyangkut lagi insyaallah. Makanya yang sungguh-sungguh dalam berdoa wa qina adzabannar. Ustaz, kok ada ya Ustaz orang yang mau masuk neraka enggak jadi? Apakah keputusan Allah bisa salah? Enggak salah. Disengaja aja oleh Allah begitu itu. Ada dasarnya Ustaz, ada. Mana? Di Ali Imran ayat 185 itu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kata-katanya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada orang itu yang statusnya itu dijauhkan dari neraka, enggak jadi masuk neraka, dan statusnya dimasukkan ke dalam surga, itu ada. Itu surah Ali Imran ayat 185 itu. Allah, padahal dia sudah berada di bibir neraka. Syafah hufrah, sudah berada di bibir jurang neraka, sudah hampir nyemplung, enggak jadi. Nah, itu diantaranya karena barokahnya apa? Husnudzan, baik sangka kepada Allah. Dan yang kedua barokahnya apa tadi?
berdoa agar selamat dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah atau Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kalau habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali ditambah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Jadi hadis ini walaupun ada yang melemahkan tapi maknanya sahih insyaallah. Karena sesuai dengan hadis sahih riwayat Muslim tadi itu di antaranya. Au kama qala. Wallahu a'lam bishawab. Kita break adzan dulu nggih. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Silakan Pak, kalau ada yang mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dijelaskan mengenai warok. Mungkin bisa dijelaskan beda definisi dengan qanaah. Warok sama? Qanaah. Oh qanaah. 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 Nggih. Terima kasih. Nggih. Kalau warok itu erat hubungannya dengan perasaan merasa diawasi oleh Allah, sehingga akan muncul sikap kehati-hatian sebagai buah takwa.
Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya, takwa itu apa? Takwa itu kalau engkau berjalan di sebuah jalan setapak kanan kiri jurang, apa yang kamu lakukan? Hati-hati, yaitu takwa. Nah, orang yang wara' itu orang yang sangat hati-hati di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dia sangat perhatian terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah, jangan sampai dia langgar. Bahkan sesuatu yang syubhat pun dia hindari. Jadi lahir dari perasaan merasa diawasi oleh Allah. Kalau qanaah itu lebih kepada sifat mulia yang muncul dari rasa syukur kepada Allah. Karena syukur itu diantara maknanya secara bahasa adalah terasa penuh dada ini akan nikmat dari Allah, sehingga sedikit pun yang dia terima dia sangat syukuri itu. Karena yang dia fokuskan bukan kepada kecilnya yang dia terima, tapi dari siapa itu dia terima. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia selalu merasa cukup. Dia selalu bersyukur dengan bahkan yang sedikit sekalipun. Itu qanaah itu. Apalagi dikasih banyak, dikasih sedikitnya dia bersyukur, dia merasa cukup terus. Jadi rasa cukup dalam hati itu karena lahir dari rasa syukur. Sementara kalau wara' itu lebih pada karena dia merasa diawasi oleh Allah. Semua bermuara kepada satu ajaran Nabi tentang ihsan sebenarnya. Karena ini semua adalah al-akhlak al-karimah. Qanaah itu akhlak yang mulia, wara' itu juga akhlak yang mulia. Itu dasarnya, pondasinya itu adalah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ngoten nggih Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab nggih. Enggak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berprasangka baik kepada Allah itu sama bersyukur. Apa rasanya gimana? Bagus. Orang yang bersyukur kepada Allah itu pasti karena dia berbaik sangka kepada Allah. Dan orang yang berbaik sangka kepada Allah, dia bisa bersyukur, tapi dia juga bisa bersabar. Tergantung kekuatannya di mana. Tapi orang yang bersyukur pasti berbaik sangka kepada Allah. Makanya orang yang pandai bersyukur itu orang yang paling kuat husnudzannya kepada Allah. Saya ulang ya, orang yang bersyukur itu pasti karena berbaik sangka kepada Allah. Orang yang berbaik sangka kepada Allah, dia bisa bersyukur, tapi bisa juga bersabar. Saya pernah sampaikan di sini ya, sabar dan syukur itu seperti dua sayap. Dua-duanya diperlukan. Namun kalau kita pandai bersyukur, itu seperti satu mesin jet yang bisa membuat kita terbang cepat lebih tinggi. Karena orang yang pandai bersyukur itu hamba spesialnya Allah. Surah Saba ayat 13. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Kenapa orang yang pandai bersyukur itu sedikit sekali? Karena orang yang pandai bersyukur itu husnudzonnya kepada Allah sangat kuat. Sangat kuat. Saya pernah sampaikan di sini, kalau kita diberi musibah, sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita mau, itu umumnya kita bersabar. Kalau kita bersabar, itu bagus, itu mulia. Dosa berguguran seperti pohon menggugurkan dedaunannya. Hadisnya riwayat Muslim. Tapi kalau kita diuji dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kok kita malah bersyukur, ini luar biasa. Kenapa dia kok bersyukur? Kalau bahasanya para ulama, dia tidak fokus pada yang hilang. Dia lebih fokus kepada yang masih ada yang lebih banyak, yang bisa dia syukuri. Dan dia berbaik sangka kepada Allah bahwa ini bersumber dari Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Tidak mungkin Allah berniat buruk pada hambanya. Maka karena dia selalu berbaik sangka, maka dia bersyukur. Kalau sanggup bersyukur dalam keadaan seperti itu, hadisnya riwayat Ahmad, hadis qudsi, hadisnya sahih li ghairihi. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, orang itu akan diampuni oleh Allah, hamba itu akan diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Dan mohon maaf untuk kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas, rata-rata ada 40 tahun ke atas ya. Belum. Mu'adzin belum.
Jadi kalau kita sudah umur 40 tahun ke atas, arahan Al-Quran itu bukan banyak sabar, tapi banyak syukur. Saya ulang, arahan Al-Quran kalau kita sudah umur 40 tahun ke atas adalah banyak syukurnya, bukan banyak sabarnya. Mana dalilnya Ustadz? Al-Ahqaf ayat 15. Allah ajari kita sebuah doa. Begitu umur 40 tahun, apa kata Allah doanya yang diajarkan oleh Allah? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kenapa demikian? Ya, karena orang kalau tambah tua itu bukan tambah menguat, tambah melemah fisiknya. Sabar itu menahan. Gak cocok nahan dengan fisik yang lemah, itu gak cocok. Yang cocok itu syukur. Syukur itu plong. Contoh, ibu-ibu ketipu sama tukang sayur, kembaliannya gak dikembalikan 3.000 rupiah. Itu kalau gak sabar, dendamnya 3 bulan itu. Tak tita ini kan itu. Tapi kalau sabar, nahan. Saya ikhlaskan. Ya bagus, gak apa-apa, sabar. Tapi yang cocok untuk orang yang sudah umur 40 tahun ke atas adalah bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa? Gak fokus pada 3.000 rupiah yang hilang, tapi lebih fokus pada 3.000 real yang masih ada. Kira-kira gitu. Kan realistis, realnya dihitung betul. Jadi singkat kata, singkat cerita, orang semakin sepuh itu anjuran Al-Quran semakin banyak bersyukur. Nah, dan itu enak ngomongnya aja, kadang prakteknya sulit pakai dal. Nah, makanya butuh doa. Dan kalau kita sanggup bersyukur dan non sewu nggih, orang kan kalau semakin sepuh kan banyak keluhan-keluhannya. Itu kalau serba alhamdulillah ya Allah, itu dosanya nggak cuma rontok sebagaimana daun berguguran dari dahannya, tapi rontok dosanya, Allah ampun, dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bayi itu tidak bisa pakai baju sendiri, tapi Allah gerakkan orang untuk memakaikan baju untuknya. Bayi itu nggak bisa makan sendiri, Allah gerakkan orang untuk ngasih dia makan. Bayi itu nggak bisa cebok sendiri, Allah gerakkan orang untuk mencebokinya, memandikannya, dan begitu seterusnya. Jadi semakin tua kok semakin bersyukur, insya Allah akan banyak orang Allah gerakkan untuk membantu kita. Walaupun kita insya Allah bisa, tapi Allah gerakkan banyak orang untuk membantu kita, insya Allah. Nah, itu hikmahnya kalau kita banyak bersyukur. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Pak. Ada lagi gimana? Cukup ya? Cukup Ustaz. Oke. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.